Setiap hari kita membuka sosial media, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita berbagi cerita, berkomentar, membuat unggahan, bahkan menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa semua yang kita lakukan di media sosial itu aman? Karena di era digital, satu postingan saja bisa berdampak besar, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari COVID-11. Perkenalkan, nama saya Teguh Fadia Lubna dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis bersama rekan saya. Saya Ahmad Hadi Putra dari program studi Arsitektur. Saya Adelia Adila dari program studi Biologi. Saya Melisa Dameria Boru Jombing dari program studi Ilmu Hukum. Dan saya Cinta Dwi Noviandi dari program studi Ilmu Hukum. Nah, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya menggunakan media sosial di era digital dengan baik dan benar. Karena sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dan tanpa kita sadari, banyak kebiasaan kecil di media sosial yang ternyata bisa berdampak secara sosial, bahkan hukum. Hoax lagi, tahun sudah berganti. Tapi kita sudah kembali disuguhi oleh berita hoax. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak 31 Agustus 2018 hingga 7 Januari 2019, sudah ada 72 hoax dan tersebar di internet dan juga media sosial. Sebenarnya apa saja klasifikasi hoax? Berdasarkan data Kementerian Informatika, ada beberapa klasifikasi hoax. Pertama, hoax misinformasi. Kedua, hoax disinformasi. Sengaja dibuat untuk membuat masyarakat bingung. Ketiga, hoax fitnah. Hoax berupa fitnah ini yang digunakan untuk merusak nama tokoh. Kemudian yang keempat adalah hoax sara. Lalu, apakah pemerintah duduk manis saja? Tentunya tidak. Info saat ini telah memiliki sebuah komputer canggih bernama mesin pengait konten negatif. Mesin ini mampu melacak asal postingan yang mengandung hoax. Mesin ini melacak jejak digital pada platform media sosial yang digunakan. Misalnya kata kunci kontainer surat suara, kata kunci hoax surat suara yang adalah hoax itu dikenali oleh mesin kita, mesin pengais konten, lalu diverifikasi oleh setidaknya ada 100 orang verifikator dan editor. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang geram dengan banyaknya hoax. Mereka membuat aplikasi di platform Android bernama Hoaxbuster Pro. Secara sederhana, aplikasi ini menggunakan sumber media yang tergabung dalam sebagai fondasi fakta. Sukses itu isinya hoax yang sudah kami buatkan baik cek kita bisa berbeda bisa mencari program yang sudah dibongkar. Ada juga satu lagi namanya ASE atau Society. ASE itu customer user yang sebenarnya kalau kita sesuatu itu dari situs yang adalah misalnya di blogspot dari macam-macam kalau pakai Android Society itu hanya akan muncul situs-situs yang memang otoritatif dan bisa dibeli. Sayangnya, meskipun telah menggunakan tools teknologi yang canggih, tapi tetap saja sulit dikatakan. Setidaknya ada 3 faktor penyebab. Pertama, jumlah hoax yang muncul jauh lebih masif dari kecepatan simpan dan fakta. Kedua, dokter menganggap sudah menjadi kodrat manusia mudah menyerap hoax. Menurut Dr. Roslani Hasan, seorang ahli di bidang saraf, seringkali hoax diserap oleh grup brain. Grup brain adalah bagian dari otak manusia yang berhubungan dengan emosional. Dan yang ketiga adalah adanya generation gap antara kaum milenial yang sudah menjadi digital native dengan generasi sebelumnya. Contoh paling mudah adalah di grup WhatsApp keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pendekatan digital bermanfaat, namun yang paling utama adalah literasi digital. Selalu cek setiap kabar dan berlatih kepekaan terhadap kebenaran suatu kabar. Dari saya simpel saja sebetulnya. Kalau kita mendapatkan informasi, pertama lihat, coba dirasakan. Apakah informasi ini
cenderungnya untuk misalnya memojokkan seseorang atau menimbulkan kebencian kepada orang atau kelompok, dan sebaiknya kita stop informasi itu tidak usah di-share. So, stop buat hoax, stop sebar hoax. Nova. Enggak sih kalau misalnya katanya besok itu kita libur. Hah, serius? Iya sih, ini tadi dari grup. Coba lihat dulu sumbernya dari mana. Nggak apa-apa kali, share aja dulu. Nah, kebiasaan seperti ini sering banget terjadi. Terkadang orang langsung percaya sama informasi yang lewat di media sosial atau memastikan dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Padahal, penyebaran hoax bisa menyebabkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan merugikan banyak orang. Siapa sih yang nggak punya platform Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat, menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Sementara itu, Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Jadi Instagram ini terkenal sebagai tempat untuk mengumbar kehidupan sempurna begitu ya. Kalau ada celah sedikit langsung kena bully. Bahkan beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasan bunuh diri kebanyakan lantaran depresi dengan tekanan yang diterimanya. Salah satunya bullying yang kerap mereka terima. Itu kita sudah dengar sebelumnya dari selebriti-selebriti yang ada di Korea Selatan begitu ya, yang juga memang bunuh diri begitu karena aksi cyberbullying ini. Iya betul sekali Anneke nih, kalau di negeri ginseng ada korbannya penyanyi sekaligus aktris Wuli ini kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait dengan prestasinya, fisiknya hingga penampilannya terus menjadi sorotan seperti itu. Kemudian juga ada selebriti lainnya Gohara yang meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian dari Suli. Ada pula artis negeri ginseng yang sehari sebelum menggantung diri sempat menuliskan komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. Wah, bahaya banget memang kalau tidak disikapi dengan bijak gitu ya, dan juga hati-hati ya. Karena kita tahu bahwa platform media sosial itu seharusnya bukan hanya berupa mencetak uang sebanyak-banyaknya dari aktivitas pengguna di dunia maya, tapi juga membuat iklim sehat dengan mengatasi aksi bullying ini juga untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya ada fitur peringkat unggahan, trending bagi foto atau mungkin video yang inspiratif dan bukan hanya unggahan yang penuh kesempurnaan saja. Iya, apalagi netizen Indonesia begitu ya, memang sangat-sangat aktif sekali. Jari ini cepat banget, kadang-kadang lebih cepat daripada mulut. Ih, apaan sih si Putra? Aneh banget. Gak malu apa upload ginian? Komentar di media sosial mungkin terlihat sederhana, Tapi bagi sebagian orang, komentar negatif bisa sangat mempengaruhi mental dan rasa percaya diri mereka. Apalagi di zaman sekarang ini, cyberbullying sering banget terjadi. Pemirsa, tren fotografer jalanan yang memotret pelari di ruang publik dan menjual hasilnya melalui platform digital mendapat sorotan dari pakar komunikasi digital Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang, Paulus Angre Hedfra. Praktik tersebut dinilai berpotensi melanggar privasi serta membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis digital yang mengancam objek foto. Hedfra menuturkan bahwasanya memotret orang tanpa izin di ruang publik tidak sama sekali boleh, karena itu sudah menyangkut privasi seseorang. Ia mencontohkan kasus pelari yang dikenal berhijab, namun difoto saat tidak mengenakan hijab termasuk melanggar. Terlebih bila public image yang ingin ditunjukkan oleh pelari tersebut adalah sebagai perempuan berhijab, maka objek foto juga berisiko dihujat atau dipersekusi.
terkait dengan fenomena fotografer yang menjual foto pelari seharga Rp50.000 per gambar di salah satu platform digital. Edfra menganggap hal ini sebagai bentuk komodifikasi tubuh tanpa persetujuan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan foto seperti unggahan tanpa izin di media sosial atau bahkan penyebaran ke situs-situs berisiko. Dia menekankan pentingnya kesadaran digital dan keberanian individu untuk menegur jika merasa tidak nyaman di foto. Menurutnya, pandangan mematikan bisnis fotografi jalanan jelas keliru mengingat objek foto belum tentu memberi izin untuk dikomodifikasi. Ia juga mengkritisi sistem dalam platform digital yang digunakan untuk menjual foto yang memungkinkan foto hanya dibeli oleh orang yang wajahnya terdeteksi, namun tetap menyimpan data pengguna tanpa izin eksplisit. Ia menambahkan bahwa para target foto juga tidak tahu bagaimana sistem privasi polisi itu bekerja. Terakhir, Edfra mendorong adanya respons hukum dari pemerintah untuk mengantisipasi risiko kejahatan digital. Ada si Putra tuh, aku jahilin kali ya, aku kok diam-diam mumpung dia juga lagi nggak sadar kalau ada kamera. Apaan sih? Foto-foto nggak pakai izin? Ya elah, bercanda doang kali Put. Sering dianggap bercanda, padahal penyebaran foto dan informasi pribadi tanpa izin itu termasuk tindakan yang tidak etis. Bisa ya kan? Bener kan? Makanya itu pentingnya kita belajar literasi digital. Jadi, literasi digital itu apa sih? Jadi, literasi digital itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dengan cerdas dan bertanggung jawab. Artinya, bukan cuma bisa menggunakan media sosial, tapi juga ngerti etika, keamanan, dan juga dampak bagi penggunanya. Karena sekarang, semua orang bisa jadi penyebar informasi. Oleh karena itu, pentingnya kita belajar saring sebelum sharing. Nah, ngomong-ngomong, aktivitas di media sosial ada aturannya loh. Iya, benar. Di Indonesia ada yang namanya UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur literasi digital masyarakat. Contohnya seperti penyebaran hoax, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian. Misalnya, di pasal 27 ayat 3 dijelaskan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lalu pada pasal 28 ayat 1 itu menjelaskan tentang penyebaran berita bohong. Dan pasal 28 ayat 2 yang membahas ujaran kebencian mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan. Makanya sebelum posting sesuatu kita harus berpikir terlebih dahulu. Karena jejak digital itu susah hilang loh. Apa yang kita upload hari ini bisa berdampak di masa depan. Nah, jadi gimana sih caranya supaya lebih bijak dalam bermedia sosial? Yang pertama, jangan langsung percaya dengan semua berita yang tersebar di media sosial. Cari sumber terpercaya dan cek faktanya dulu. Kedua, biasakan berkomentar dengan sopan. Karena di balik layar juga ada manusia yang punya perasaan. Ketiga, hargai privasi orang lain. Jangan asal menyebarkan chat, foto, atau informasi pribadi tanpa seizinnya. Dan yang paling penting, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Media sosial bukan sesuatu yang harus kita jauhi, tapi harus digunakan dengan bijak. Setiap unggahan, Setiap komentar, Dan setiap informasi yang kita bagikan punya dampak. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. ingat, Saring sebelum sharing. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga